Halo, selamat datang di Pamong Channel. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, selamat datang lagi di Pamong Channel. Sudah lama saya tidak upload video ya teman-teman ya. Oke, pada video kali ini, sebelum videonya dimulai, kami mengingatkan jangan lupa untuk teman-teman subscribe, comment, like, dan share video-video yang ada di Pamong Channel sehingga nanti agar Pamong Channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi teman-teman ya. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas ya pengumuman terkait P3K tahap 2 ya yang sudah ada beberapa instansi yang mengumumkan meskipun beberapa instansi yang belum mengumumkan. Kita tunggu dulu sampai rundownnya berjalan, rentanan tanggalnya sudah ditetapkan di perubahan jadwal yang dulu kita bahas gitu ya. Nah, sekarang kita ada yang sudah mengumumkan yaitu instansi pusat, salah satunya di BKN, Badan Kepegawaian Negara ya. Ini sudah merilis mereka yaitu hasil akhir seleksi P3K ya, tahap 2. Sebenarnya sudah tanggal 17 kemarin ya. Nah, oke. Tapi tidak apa-apa, kita coba lihat ada beberapa mungkin kode-kodenya yang nanti akan kita bisa bahas gitu. Nah, yang pertama adalah pengumuman pengumuman hasil akhir ya. Sebentar. Yang pertama yang diberikan eh, linknya oleh BKN adalah pengumuman hasil akhir periode 2 P3K BKN tahun. Nah, ini berarti dia pengumumannya, pengumuman resminya. Kemudian lampiran satu ringkasan hasil seleksi kompetensi periode 2. Nah, jadi ringkasannya yang lampiran kedua adalah rincian hasil. Nah, kalau rincian hasil berarti dia lebih rinci anunya apa ya? Hasil seleksinya. Kalau yang pertama itu hanya ringkasan saja. Kalau lampiran ketiga format surat pernyataan 5 poin ya yang pernah kita bahas sebelumnya sebenarnya sama saja ya. Kemudian lampiran 4 adalah surat pengunduran diri ya. Jadi kalau sebelum melangkah lebih lanjut, mungkin teman-teman harus berpikir ulang apakah saya sudah cuci tangan dulu sudah siap untuk ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, kalau mungkin belum siap, berarti bisa mengundurkan diri karena di poin 5, lampiran 5 ini ada surat pengunduran diri ya. Nah, tapi kalau sudah nanti sudah pemberkasan, sudah menerima SK, nah itu sudah sulit untuk mengundurkan diri karena itu sudah terikat. Nah, ini karena masih pengumuman sehingga nanti akan diberikan kesempatan bagi teman-teman untuk berpikir ulang. Oke, coba kita lihat satu persatu ya teman-teman ya. Oke, pengumumannya. Bentar. Ah, ini dia. Oke, nah ini dia. Menindaklanjuti surat Wakil Kepala BKN Negara, Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 tanggal 15 Juni 2025 perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K tenaga teknis. Berarti ini khusus untuk tenaga teknis ya teman-teman ya. Tahun anggaran 2024 dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut. Hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga teknis Badan Kepegawaian Negara atau BKN tahun anggaran 2024 periode 2 adalah sebagai tercantum dalam lampiran satu dan lampiran 2. Jadi tadi tercantum dalam lampiran satu dan lampiran 2. Kalau lampiran satu itu adalah ringkasannya, kalau lampiran 2 adalah hasil seleksi secara rinci ya. Yang kedua, maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam hasil pengelolaan nilai sebagaimana dimaksud pada angka satu adalah sebagai berikut. Kode L adalah
peserta lulus seleksi P3K Tenaga Teknis BKN tahun anggaran 2024 periode 2 menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Jadi tetap sama, yang L itu adalah dia keterangannya adalah lulus. Kode R3, nah kemarin sempat kita bahas juga, R3 itu adalah non aparatur sipil negara atau non ASN yang terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K BKN tahun anggaran 2024 periode 1 ya. Jadi masih ada R3-nya dengan dia di periode 1. Kalau R4 itu adalah non ASN yang tidak terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Jadi kalau R4 itu adalah peserta non ASN tidak terdata menurut keputusan menteri ya. Oke, kalau kode TH artinya dia itu peserta yang tidak hadir. Kalau TMS itu adalah peserta tidak memenuhi syarat. Ya, teman-teman ya. Sesuai dengan surat Dupati Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K Tenaga Teknis tahun anggaran 2024 periode 2 agar mengisi daftar riwayat hidup. Nah, jadi eh, dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing di laman SSCASN. Nah, daftar riwayat hidupnya nanti dapat teman-teman lihat nanti di akun SSCIS-nya teman-teman masing-masing ya. Dari tanggal nanti 1 sampai dengan 31 Juli ya. Ini ditunggu lagi. Ditunggu bulan depan berarti ya teman-teman. Tapi dipersiapkan nanti kelengkapan datanya ya. Nah, daftar riwayat hidupnya. Kelengkapan dokumen apa? Nah, ini ya, kelengkapan dokumennya apa saja yang diunggah oleh peserta yang dimaksud pada angka 3, yaitu adalah pas foto yang sama sebenarnya dengan tahap 1 kemarin ya, menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Nah, kalau kemarin kayaknya sebenarnya biru apa ya? Tapi sekarang kita harus sesuaikan dengan yang terbaru adalah dia warna merah. Ijazah asli digunakan untuk melamar P3K Tenaga Teknis BKN tahun anggaran 2024 eh periode 2 bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri ya. Kalau luar negeri ya dia harus disesuaikan. Kemudian transkrip juga, kemudian hasil cetak DRH daftar riwayat hidup dari laman SSCASN, jadi DRH-nya nanti teman-teman cetak gitu ya. Pada bagian nama, tempat lahir dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai 10.000. Ingat ya teman-teman, ditulis tangan dengan huruf kapital ya. Surat pernyataan 5 poin. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, surat pernyataan 5 poin. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Nah, SKCK harus teman-teman segera mengisi ya teman-teman ya. Meskipun nanti di instansinya teman-teman belum pengumuman, lebih baik diisi. Mungkin ada SKCK yang sudah mati atau atau teman-teman yang belum membuat SKCK segera dibuat, karena pembuatan SKCK kalau teman-teman menunggu pengumuman lulus kemudian menunggu mengisi DRH, nah itu nanti akan antri ya, karena SKCK belum bisa secara online gitu. Jadi harus datang ke Polres terdekat dan itu membutuhkan waktu dan apa namanya, supaya lebih cepatnya teman-teman harus menyiapkan lebih awal gitu ya teman-teman. Oke. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus pegawai negeri atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Juli ya. Berarti kalau keterangan sehat harusnya di bulan Juli ya. Jadi jangan sekarang, karena sekarang ini adalah bulan Juni ya. Dan
dokternya harus PNS ya di rumah sakit RSUD ya di tempat teman-teman masing-masing nggak apa-apa. Surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, psikotropika dan prekursor dan zat aktif dan lainnya ini yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menguji zat narkoba. Ya, jadi sekaligus juga biasanya di Polres itu ada sekaligus untuk apa namanya mengurus tentang surat anti narkoba gitu. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus P3K tenaga teknis BKN tahun anggaran 2024 periode 2 tidak mengisi daerah dan atau tidak memenuhi melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat atau TMS tadi ya. Jadi kalau teman-teman batas tanggalnya sudah dapat, kemudian tapi teman-teman belum mengisi dan belum melengkapi dokumen secara online tadi, maka teman-teman dianggap tidak memenuhi syarat dan atau dianggap mengundurkan diri ya, karena memang harus segera ya teman-teman sesuai dengan tanggalnya tadi. Sebagai P3K tenaga teknis tahun anggaran 2024 periode 2 ya. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tenaga teknis BKN tahun anggaran 2024 periode 2 namun memilih untuk mengundurkan diri karena tadi ada surat pengunduran diri teman-teman ya, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dibubuhi oleh materai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran 4 pengumuman ini ya. Jadi kalau memang tujuannya mengundurkan diri ya nggak apa-apa teman-teman. Memang disediakan oleh BKN atau kementerian itu untuk mengundurkan diri karena sudah ada formatnya. Jadi tidak asal-asalan untuk mengundurkan diri ya teman-teman. Dan harus diupload di akun SSCASN-nya teman-teman dan dibubui materai 10.000. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi P3K tenaga teknis BKN dan anggaran 2024 periode 2 kemudian mengundurkan diri atau kelulusannya dibatalkan, maka panitia seleksi ASN BKN tahun anggaran 2024 dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi di bawahnya. Oke, pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas. Nah, jadi ketika teman-teman misal ada teman-teman temannya teman-teman itu mengundurkan diri gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya adalah mungkin teman-teman ya nilainya. Nah, itu bisa naik ya. Tapi berdasarkan keputusan Panselnas juga ya. Nah, itu tidak asal-asalan untuk memutuskan gitu. Dalam hal tersebut yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi P3K tenaga teknis BKN tahun anggaran 2024 periode 2 dan atau sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K kemudian mengundurkan diri. Nah, kalau sudah mendapat nomor induk dia mengundurkan diri kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar penerimaan ASN ya, selama 2 tahun anggaran. Jadi teman-teman harus pikir ulang ya, berpikir ulang. Kalau mau sudah dapat NIK, sudah dapat nomor induk P3K, itu tidak bisa mengundurkan diri. Ya, bisa saja teman-teman mengundurkan diri, tapi nanti NIK teman-teman akan di blacklist selama 2 tahun dan tidak bisa mengikuti penerimaan ASN, tidak bisa mendaftar ASN selama 2 tahun. Ingat ya, penerimaan ASN. ASN di sini berarti dia bukan hanya P3K, tapi juga CPNS ya. Jadi teman-teman harus berpikir ulang kalau misalkan mau mengundurkan diri nggak apa-apa di sudah ada formnya. Tapi kalau teman-teman sudah dapat nomor induk P3K lalu mengundurkan diri, maka itu sangat fatal menurut saya. Jadi sebelum ini apa namanya melangkah lebih jauh, teman-teman mungkin bagi teman-teman yang di bawah 35 gitu ya, di bawah 35 yang mungkin nanti masih mau mau berjuang di CPNS itu berarti coba dipikir-pikir dulu nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah teman-teman di atas 35 atau mungkin di atas 40 yang mungkin memang secara usia itu secara apa namanya syarat usia CPNS ada yang sampai 35, ada yang sempat 40, tapi kalau 40 ke atas sudah tidak bisa, nah berarti dia fokus di P3K saja. Tapi kalau bagi teman-teman yang masih di bawah 35 yang masih berjuang untuk CPNS, kalau teman-teman sudah mantap P3K tidak apa-apa, tapi kalau mungkin masih mau berjuang di CPNS, nah itu mungkin bisa dipikir ulang karena
ketika teman-teman mengundurkan diri ketika sudah mendapat eh, nomor induk P3K itu bisa misalkan teman-teman sudah mendapat NIP3K, kemudian tahun depan misalkan tahun 2026 pembukaan CPNS ya teman-teman tidak bisa mendaftar karena teman-teman sudah terinput NIP3K-nya. Kalau teman-teman mendaftar maka teman-teman eh, dianggap mengundurkan diri dari P3K dan itu bisa di blacklist tidak bisa mengikuti CPNS atau P3K selama 2 tahun. Nanti akan otomatis nicknya teman-teman tidak bisa mendaftar gitu ya. Kalau membuat akun nanti akan otomatis terekap nanti ada keterangan nick tidak terdaftar, tidak bisa gitu. Nah, itu sudah pernah terjadi di apa, kejadian-kejadian yang lalu gitu ya. Oke. Peserta yang dinyatakan lulus P3K tenaga teknis periode bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar. Ya, ini berarti keterangan teman-teman harus benar, jangan palsu. Nanti kalau tidak benar, berarti harus menerima konsekuensinya ya secara hukum ya. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun seleksi setelah diangkat menjadi P3K, BKN berhak membatalkan kelulusan memberhentikan status sebagai P3K. Wah, ini kalau fatal gitu ya. Tapi ini harus dilihat dulu sebenarnya ya. Oke. Lain-lain, petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dilihat pada laman SSCASN ya. Jadi petunjuk dan pengisian DRH itu dapat dilihat di akun SSCASN-nya teman-teman masing-masing ya. Berdasarkan surat edaran Kepala BKN nomor 9 tahun 2021 tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi calon aparatur sipil negara, peserta seleksi calon aparatur sipil negara tidak diperkenankan menggunakan materi yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lainnya. Jadi tidak boleh kalau teman-teman sudah menggunakan di dokumen lain dan mungkin ditandatangani atau menggunakan materi elektronik yang sudah pernah diupload gitu ya, itu tidak boleh ya teman-teman karena sudah digunakan berarti untuk dokumen itu saja, tidak bisa untuk dokumen lain. Materi bekas pakai atau materi yang dalam bentuk dan cirinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya materi berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet. Nah, seperti itu berarti dia tidak sah gitu ya, teman-teman. Jika ditemukan dokumen yang menggunakan materi sebagaimana dimaksud, maka maka gimana nih? Maka dokumen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan perundang-undangan dan dikategorikan tidak memenuhi syarat. Nah, jangan sampai gara-gara materai teman-teman TMS gitu ya. Jadi harus dicek benar-benar gitu. Materi jangan disepelekan teman-teman karena harus benar-benar disiapkan gitu ya. Oke. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi P3K Tenaga Teknis BKN tahun anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bkn.go.id. Ini khusus yang BKN ya. Kalau kementerian yang lain nanti ditunggu dulu atau pemerintah yang lain Pemprov kota atau kabupaten yang lain ditunggu dulu. Oke. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Kemudian dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi P3K Tenaga Teknis BKN Tanung Anggaran 2024 tidak dipungut biaya. Ya, kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai BKN atau dari pihak lain, maka tersebut hal tersebut adalah tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi intinya teman-teman jangan mudah percaya kalau ada orang-orang yang menjanjikan kelulusan gitu ya, biasanya seperti itu. Biasanya kalau orang-orang yang belum tahu ya seleksinya bagaimana itu dijanjikan kelulusan nanti membayar sekian baru nanti dijamin lulus itu jangan mudah percaya teman-teman karena pada dasarnya seleksi ASN baik itu P3K maupun CPNS tidak dibungut biaya sama sekali ya. Keputusan panitia seleksi pengadaan ASN BKN tahun anggaran 2024 bersifat final dan mengikat ya. Oke teman-teman persiapkan coba teman-teman nanti bagi teman-teman yang di instansinya belum pengumuman, coba teman-teman berdoa gitu ya, mengaminkan semoga teman-teman
bisa diberikan kelulusan. Coba aminkan di kolom komentar. Semoga teman-teman yang mengaminkan di kolom komentar bisa diberikan kelulusan di instansinya teman-teman masing-masing. Begitu saja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.